Teman-teman, pasti kalian sudah tahu dengan kabar ini. Ya, Indonesia dinobatkan sebagai negara termiskin kedua setelah Zimbabwe. Persentasenya itu sekitar 60%. Zimbabwe yang memuncaki klasemen 84%. Ini menurut versi World Bank. Tetapi kalau soal data kemiskinan, saya sih lebih percaya kepada BPS. World Bank masih apa coba? BPS sudah pasti mereka itu ibaratkan anak kandung kita sendiri yang lebih mengetahui dengan kondisi rumah. Sementara World Bank, mereka mah cuma tamu jauh yang belum tentu mengerti dengan kondisi Indonesia yang sebenarnya. Coba lihat deh perbandingannya sampai sejauh ini. Perbandingan data dari BPS dengan data dari World Bank. Menurut BPS, jumlah kemiskinan masyarakat Indonesia itu cuma 24 juta. Sementara World Bank yang persentasenya 60% itu, berarti jumlah kemiskinan itu mencapai 171 juta. Sampai ratusan begitu. Coba kalian bayangin, apa data itu bukanlah bentuk penghinaan kepada kita? 171 juta loh. Lebih dari setengah penduduk Indonesia itu adalah penduduk miskin menurut mereka. Kita ini miskin, kata mereka. Jadi gini teman-teman, bayangin deh kalau misalnya kita mau nanya tentang kondisi dapur rumah tetangga, pasti informasi yang lebih valid itu adalah dari orang yang punya rumah. Nah, BPS ini ibaratkan penghuni rumah yang tentu saja lebih mengetahui detail tentang apa yang ada di rumah tersebut. Sementara World Bank itu siapa sih? Tiba-tiba memberitakan data kemiskinan yang begitu fantastis, yang bikin heboh, yang membuat kita minder dan pesimis dengan keadaan negara kita, dengan kondisi ekonomi kita. Padahal kan ekonomi kita terus meroket, terus maju. Jadi saya mau kampanye bahwa marilah kita cintai produk lokal, termasuk dengan data yang diolah oleh orang-orang lokal. No, lihat kata akun ini, Indonesia itu negara paling sejahtera nomor 1 di dunia, ngalahin Jepang dan AS. Walaupun komentar-komentarnya agak usil sih. Jadi teman-teman, saya tetap percaya data dari BPS. Serius. Saya tidak bohong. Saya berbohong kalau saya serius. Jadi kalau kita pernah dengar peribahasa begini, don't judge a book by its cover. Jangan menilai suatu buku dari covernya. Nah, mereka itu menilai kita dari covernya saja. Mereka itu menilai misalnya melihat kulkas, wah kulkasnya udah karatan nih, pasti isinya juga kosong. Ini pasti orangnya miskin. Padahal mereka belum buka kulkasnya itu. Terus kan bisa jadi garis atau patokan kemiskinan menurut BPS dengan World Bank itu berbeda. Kata BPS, orang yang pengeluarannya itu lebih dari 20.000 per harinya, itu termasuk kaya. Makanya menurut BPS orang Indonesia itu kaya-kaya. Sampai-sampai petugas pemberi bansos di daerah-daerah itu bingung mau ngasihnya kemana. Bahkan sampai seringkali tidak tepat sasaran karena saking bingungnya, saking banyaknya orang kaya di Indonesia. Saya yakin kalian pengeluarannya lebih dari 20.000 sehari. Nah bersyukurlah kalian itu adalah orang kaya, kata BPS. Kita uang 20.000 itu bisa buat makan 3 kali loh. Uang 20.000 nih misalnya, bisa tuh buat beli telur setengah kilo grade yang paling rendah. Sisanya buat beli minyak seperempat. Itu sekali makannya bisa 2 butir, bahkan lebih telur yang kita makan dalam sekali makan itu. Iya kan? Itu bisa buat 3 kali itu. Dari 20.000. Berasnya itu soal lain lah kalau beli beras. Makanya bisa jadi perbedaan data ini dikarenakan ada miss tentang standarisasi kemiskinan antara BPS dengan World Bank. Tentu saja kita lebih percaya BPS karena BPS lebih tahu dengan kondisi kita sekarang. Intinya BPS itu adalah orang rumah yang tentu lebih mengerti dengan kondisi rumah kita, tentang aktivitas yang ada di rumah kita, dan keunikan-keunikan yang ada di rumah kita. Karena BPS itu adalah ahli dalam mempermak data seperti dikatakan oleh media ini.